Oke, teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nge-review market dalam satu minggu terakhir, di mana video ini saya buat pada tanggal 17 Juni, 16 Juni ya. Jadi pas opening weekly, kebetulan saya juga baru pulang dari luar kota dan di sini kita langsung bahas aja keadaan market seperti apa, di mana ada hal seru sebelum memasuki weekend kemarin, yaitu ada situasi geopolitik yang lumayan memanas antara Iran dengan Israel yang membuat market sedikit bergejolak dan adanya koreksi lumayan gitu ya. So kita aja langsung di sini langsung masuk ke pembahasan utamanya ya. Kita di sini masuk dulu di BTC ya. Oke, bentar ya. Kita langsung masuk ke BTC. Ya, kita masuk ke weekly dari BTC. Oke, ini jadi kalau teman-teman mau join ke dalam komunitas saya secara gratis, itu kemarin saya juga bikin analisa yang saya share di grup Telegram saya di Cryptolicious ID. Jadi di sini saya juga tiap hari nge-share update market gitu ya. Every single day di sini saya selalu memberikan update. Jadi silakan join ke dalam grup Telegram saya. Langsung aja diketik di browsernya di cryptolicious.id ya. So kita masuk ke weekly dulu ya. Ini saya hapus dulu semua bentar ya. Oke. So, di sini kita udah closing weekly kemarin ya, hari Minggu dan baru aja open tadi pagi, hari Senin. Nah, mungkin teman-teman juga sering dan juga udah ngeliat adanya analisa dari trader lain, dari video lain, dari beberapa eh, top CT lah yang membahas tentang analisa BTC terkait adanya potensial double top ya di weekly dari BTC. Oke. Di sini kalau kita lihat sebenarnya BTC itu masih dalam bullish channelnya ya. Ini adalah bullish channel BTC. Oke. Ini adalah bullish channel BTC ya. Kalau dalam teori SMC itu kan kita harus melihat struktur market terlebih dahulu, di mana di sini jelas ya trennya itu naik ya untuk weekly ya. Jadi di sini kita bisa lihat setiap BTC menyentuh area support diagonalnya, ini support diagonal ya, itu selalu mantul. Jadi ini bear market, dia masuk ke bawah, terus dia naik, ketika ketemu resisten dia turun lagi ya. Ketemu support dia naik lagi, ketemu support dia naik lagi gitu ya. Montal mantul aja di sini ya. Nah, jadi BTC ini sangat respect dengan supportnya. Oke. Nah, tapi concern kita adalah di sini di weekly kali ini ya. Di mana memang betul ya. Saya sangat setuju jika ada yang bilang bahwa adanya potensi double top ya. Kita cek dulu double top pattern ya. Double top pattern adalah sebuah pattern atau chart pattern yang menggambarkan pembalikan arah atau reversal gitu ya. Ini dia. Jadi ada dua chart pattern untuk membalikan adanya double bottom dan juga double top. Kalau double bottom itu di bawah, double top di atas. Nah, double top itu kayak gini teman-teman ya. Oke, double top ini yang sebelah kanan. Nah, sedangkan saat ini BTC seperti membentuk hal yang sama ya, seperti gambar ini. Ini saya copy dulu deh. Saya copy, saya paste di sini. Nah, ini kan mirip ya. Jadi untuk yang sisi kanan ya. Dia naik dulu, terus dia bikin neckline di sini ya. Terus dia naik lagi. Nah, ini kalau BTC ke bawah dan menjebol area berapa nih? Area sini ya. Seginilah ya. Nah, maka double topnya itu resmi ya, terbentuk secara patternnya itu terbentuk gitu ya. Nah, itu baru dikatakan double top. Ya, jadi kalau baru seperti ini baru potensial. Oke. Artinya masih bisa salah. Ya. Jadi double top bukan berarti langsung kemudian waduh, double top nih. Berarti saya harus buang barang, saya harus ngejual BTC saya,
saya harus ngejual XRP saya, Solana saya, dan seterusnya, koin-koin yang saya punya. Kemudian ambil short position. Nggak gitu caranya ya. Jadi double top itu baru resmi dikatakan double top kalau dia dari sini jebol dulu ke sini. Terus dia retest, dia akan melanjutkan penurunannya ke sini. Nah ini baru namanya double top. Selama garis merah ini nggak ditembus, kotak hijau ini nggak ditembus di area harga sekitar berapa nih? Ya, sekitar 81.000 sampai 74.000 nggak ditembus, ya double topnya itu gagal gitu ya. Kalau tidak ditembus, misalnya BTC turun nih, gini ya, turun terus naik lagi. Ya ini bukan double top namanya, ya. Oke, jadi selama support kuat di sini nggak ditembus, itu bukan double top, ya. Nah itu yang sering mungkin teman-teman temui di luar sana. Jadi betul ini ada potensial double top, tapi belum tentu. Oke, jadi ini baru potensial double top. Saya kasih judul ya, potensial double top. Ya, jika harga mengikuti garis merah, ya. Sorry. Ya Allah, mana ya? Kepencet. Mana nih gambar saya tadi? Nah ini dia. Jika mengikuti garis merah dan menjebol support box hijau. Oke, ya. Nah, jadi masih ada kata jikanya. Oke. Jadi belum resmi double top. Itu yang pertama, ya, yang kita dapetin dari update weekly-nya. Sekarang teman-teman, ya, saya akan masuk ke sesi kedua di weekly-nya. Banyak yang bilang ini memiliki pattern yang mirip, ya. Di sini dengan di sini itu mirip, oke? So, sebenarnya saya bisa dibilang 50-50 lah, setuju gitu ya. Ada setujunya, ada enggaknya. Tapi ada perbedaan. Ya. Memang ada kemiripan, ada kemungkinan ketika BTC membuat sebuah puncak di dalam weekly-nya gitu ya. Ini kan puncaknya ya, ATH-nya itu kan di angka sekitar 100 berapa kemarin ya? 111.900 gitu kan. Nah, di sini teman-teman ketika dia bikin puncaknya di akhir Mei, BTC bikin semacam kayak candle bearish ya. Ya, ini dia perbedaannya ya yang harus kita analisa. Perbedaannya adalah teman-teman di sini ya, candle ini ya, candle yang saya garis warna putih, artinya candle bearish ini bukan bullish engulfing. Oke. Kenapa bukan bullish engulfing? Karena dia berada di dalam candle weekly sebelumnya. Jadi ini kita masih berada di dalam inside bar, ya. Nah, inilah letak perbedaannya. Banyak yang nggak aware di sini. Letak perbedaannya apa, Mas? Letak perbedaannya adalah ketika BTC di bulan Desember, di sini membuat candle bearish engulfing. Nih, ini bearish engulfing. Ini adalah tanda awal pembalikan arah. Oke, kalau dalam teori candle, ini sudah bukan lagi inside bar. Nih, ya. Kenapa? Karena dia sudah bikin bearish engulfing. Dia sudah memakan semua candle yang ada di sini. Oke. Jadi dia udah dimakan, sedangkan ini belum. Ya. Jadi candle yang berlangsung sejak 19 Mei sampai 25 Mei, bullish candle ini itu belum dimakan sama si candle setelahnya. Oke. Karena apa? Karena di sini wick di tanggal 19 Mei itu nggak diambil, nggak dimakan. Apalagi bawahnya juga nggak dimakan. Jadi dia cuma sampai sini, ini kan candle bearish ya, berarti kan opennya itu dari atas.
Dia turun, nih, cuman sampai sini. Itu perbedaannya. Yes, kalau patternnya sama dan ada kemungkinan untuk membuat pattern yang sama, sejauh ini memang iya, gitu ya. Tapi jika dibilang ini adalah valid reversal, pembalikan arah, saya kurang setuju. Karena di sini nggak ada bearish engulfing. Lain cerita kalau minggu depan atau minggu ini, tiba-tiba BTC membuat sebuah bearish engulfing. Sejauh ini, BTC membuat doji aja, ya. Di minggu pertama dari bulan Juni ini doji Dragonfly. Ini juga doji, ya. Di minggu kedua. Ini memasuki minggu ketiga dari Juni, malah naik sejak kemarin hari Minggu, ya. Jadi di sini yang harus teman-teman aware, ini bukan bearish engulfing, ya. Bukan bearish engulfing, ya. Terus di sini kita tambahin, kita masih berada di inside bar candle awal sih, pertengahan Mei ya. Candle weekly di tanggal 19 Mei ya. Saya kasih ini. Oke. Ini bukan bearish engulfing. Nah, gini ya. Nah, ini untuk weekly-nya. Nah, sekarang di sini teman-teman kita akan melihat support manakah yang menjadi penahannya ya. Kalau di weekly jelas di sini ya, support kuatnya ada di 81 sampai 74.000 ya. The last bottom sebelum BTC reversal di tanggal 7 April. Oke. Nah, tapi di sini juga ada support lain ya, yang seharusnya mampu menahan pergerakan BTC, yaitu di angka 100.000 ya, 100.000 sampai 98.000 lah ya, segini. Kemudian ada di angka 94.000, kemudian di bawahnya gitu ya. Jadi ini adalah support weekly-nya. Jika dilihat dari weekly, ini adalah area-area penahan penurunan harga dari BTC ya. Kemarin udah di tap ya di hari Jumat ketika Israel dan juga Iran lagi panas-panasnya. Kalau nggak salah itu Jumat subuh ya, itu terjadi koreksi yang lumayan ya. Jadi ini adalah support untuk weekly-nya. Oke, sekarang kita masuk ke daily. Oke. Untuk daily teman-teman di sini, ini saya hapus semua dulu, ya. Untuk daily di sini, BTC sudah kembali ke area angka 102 ya. Jadi di hari Jumat BTC sempat terkoreksi itu di angka 102,6 ya, 611 ya. Yang dimana ini memang bertepatan dengan area supportnya di sini, ya. Ini memang support kuat sekaligus juga area psikologis pricing dari BTC. Jadi wajar sekali jika pada akhirnya kemarin BTC ketika menyentuh area 102 itu langsung rebound ya. Ini langsung rebound kemarin. Dimulai hari Sabtu low volume, kemudian naik ke sini ya. Sekarang di angka sekitar 106.500, 107 tadi sempat sampai di angka 107,1. Jadi di sini teman-teman, ini kita bisa lihat support untuk BTC di angka 100K ini nggak boleh dijebol. Oke? Tidak boleh. Karena ini adalah angka psikologis. Ya. So, what's next jika BTC jebol angka 100-nya, Mas. Oke. Jika BTC menjebol angka 100-nya, next supportnya ada di sini. Ya. Ada di angka sekitar yang tadi saya tandai di weekly ya, 96.000 sampai
93.000. Kalau jebol juga bagaimana, Mas? Oke, kalau jebol juga, maka support selanjutnya ada di area ini. Ya, 87.000 sampai 83.000. Apakah akan ke sini? Ya, artinya apakah akan ke 83.000, Mas? Saya sih jujur aja ya, pesimis untuk BTC sampai di area 83.000. Tapi kalau BTC angkanya sampai turun ke area 96.000, 93.000 itu masih mungkin. Ya, ini tandai dulu teman-teman. Jadi ini adalah area-area support untuk daily time frame-nya. Oke. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan ada teori lain ya. Jadi di dalam daily time frame itu kemarin saya sempat sharing di grup Telegram mana ya? Langsung aja deh di sini ya. Jadi saya sempat membahas bahwa sekarang itu BTC lagi bikin corrective wave ya. Jadi kalau di dalam teori Elliott wave gitu ya, BTC sekarang itu seperti membentuk ABC korektif. Dari mana asalnya? Nah, dari sini. Jadi kalau kita pakai teori ABC itu BTC dari sini ya. Ini dia bikin corrective wave A-nya, kemudian di sini B. Nah, C-nya itu kemungkinan di sini. Ya. Oke. Jadi ini adalah probability pertamanya. Oke. Nah, di sini ini sifatnya probability ya, teman-teman ya, kemungkinan saja. Karena masih ada kemungkinan lain, ya. Jadi ini adalah daily time frame yang masih kemungkinan akan dibentuk jika BTC gagal reclaim area 110, ya. Jadi resisten area 110 ini, teman-teman, ini harus di break oleh BTC. Ya. Area 110 dari BTC ini harus di-reclaim agar probability ABC korektif Elliott wave ini gagal. Gagal itu maksudnya harus di-repaint bahasanya ya. Harus di-repaint, harus digambar ulang. Ya. Karena ketika dia ke sini artinya teori C-nya, wave C-nya itu sudah nggak berlaku. Tapi kalau BTC gagal mereclaim area 109, 108, 110, maka masih ada kemungkinan BTC akan melanjutkan penurunan ya. Karena di sini ada area resisten. Oke. Nah, di sini teman-teman, selain kemungkinan ini juga ada kemungkinan lain ya. Ada yang menyebut, Mas, itu kayaknya bikin bull flag deh, gitu kan, di daily time frame. Betul. Bahkan di sini kalau saya melihat, saya lebih setuju gitu ya dengan teori bull flag-nya, chart pattern. Kok bisa? Iya. Di sini kalau kita lihat, ini BTC bikin impulsive wave. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ya. Yang artinya ini bisa masuk ke teori chart pattern bull flag. Kalau digambar seperti ini jadinya. Ini bull flag. Ya, coba kita cari di Google. Bull flag pattern. Nah, ini dia. Ini aja ya. Nah, ini dia. Ini kan kayak bull flag, Mas, kalau di daily gitu kan. Betul ya. Ini juga nggak salah. Bahkan dia udah breakout. Bisa aja penurunan BTC ke sini itu adalah bentuk retest support. Oke? Karena di sini dia sudah bikin impulsive wave ya, di mana di sini dia bikin gerakan impulsifnya, pergerakan yang sangat impulsif naik ke atas. Kemudian sekarang dia sudah mengalami penurunan. Oke? Dan lagi pula di sini juga ada Elliott wave juga, ABC gitu ya. Nih, A, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Jadi dia udah selesai nih bikin wave C-nya. Sekarang dia bikin wave pertama, wave 1 2 3 4 5. Bisa saja gitu ya. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Jadi di sini kalau bull flag ini juga saya setuju. Ya, ini adalah kemungkinan yang lain dari BTC. Oke. Jadi di sini teman-teman, ini banyak sekali kemungkinan. Kalau saya lebih condong terhadap bull flag ini daripada yang pertama tadi. Kenapa?
pendukungnya ada di sini teman-teman. Ada di Stochastic RSI. Di mana, ini saya pindah dulu ya. Stochastic RSI dari BTC, daily time frame itu sudah crossing up. Bahkan ini sudah saya perhatikan sejak kemarin. Dan dia sudah oversold. Jadi sangat wajar kalau BTC naik. Karena dia udah oversold. Ya. Jadi di sini teman-teman, untuk daily time frame ini adalah forecast-nya. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas untuk yang 4 jam. Oke. Kita masuk ke 4 jam. Ya, 4 jam artinya short term ya, teman-teman ya. Di sini short term. Nah, saya sempat memberikan warning untuk teman-teman ya di grup Telegram. Saya sempat memberikan warning. Guys, ini ya, saya memberikan warning di tanggal 11 Juni ya. Ini saya posting. Jadi saya juga baru menyadarinya gitu ya ketika saya lagi ngecek-ngecek chart di dalam market, saya buka BTC loh. Ini kok kayak Quasimodo ya. Quasimodo itu adalah sebuah chart pattern yang pembentukannya kayak HNS atau IHNS tapi cacat gitu ya. Nah, BTC di sini itu juga sama. Jadi dia kayak bikin setelah terkoreksi ya. Ini saya pinggirin dulu. Setelah terkoreksi sampai area angka 100K di tanggal 5 Juni, BTC itu langsung rebound, naik ke atas. Sampai tembus di angka 110K. Tapi gagal reclaim area 111 tadi. Ya, tapi si BTC gagal reclaim. Dan ketika dia, ini kan V-shape recovery. Bahkan saya sempat, kalau nggak salah saya posting di grup juga terkait V-shape recovery. Tanggal 5 Juni, mana ya? Awal Juni. Nah, ini dia. Ya. Ini ketika BTC terkoreksi di tanggal 5. Ini kan tanggal 5 nih, 5 Juni ya. Dia bikin V-shape recovery. V-shape recovery itu gimana, Mas? Nah, kita cari juga V-shape pattern. Nah, masalahnya V-shape pattern itu biasanya ya, dia akan melakukan retest pada neckline. Ini retest dia turun, bikin V, huruf V gitu ya, naik terus dia turun dulu. Pullback bentar, retest area support terdekat dan dia naik. Nah, di sini BTC enggak seperti itu, teman-teman. Kemarin. Jadi dia itu turun dulu dari sini. Turun ya, menyentuh area 103, seakan-akan dia naik, tiba-tiba turun lagi ya. Dia langsung naik ke sini. Impulsif banget. Ya. Harusnya itu BTC kalau memang ini V-shape, harusnya ketika sampai pada area ini dia naik ke sini, dia turun dulu, baru dia naik. Masalahnya dia ternyata impulsif, kencang banget. Ya. Nah, akhirnya apa? Terbentuklah IHNS atau inverted head and shoulder yang cacat. Terbentuklah yang dinamakan Quasimodo bullish. Nih, yang kanan. Ya, yang kanan itu jadi di sini dia dari atas ya, bikin low. Ya, ini saya buatin gini deh. Ini low-nya. Jadi ini gini ya. Ini last low-nya, terus dia bikin lower high di sini. Ini lower high. Tiba-tiba dia bikin lower low juga di sini. Ya. Dia bikin lower low. Nah, seharusnya dia bikin higher high di sini. Ya, di sini higher high-nya, lower high-nya turun dulu bikin higher low. Tapi BTC enggak. Ya. BTC enggak gitu. BTC kemarin dia malah bikin higher high di sini. Nah, artinya di sini ada level Quasimodo yang perlu di visit gitu ya. Itu kenapa saya bikin postingan di grup Telegram saya memperingatkan teman-teman. Mana ya? Tanggal 11. Bentar. Saya memperingatkan nih kepada teman-teman di grup. Guys, hati-hati ya, BTC bikin bullish Quasimodo yang ini. Nah, bullish kok malah harus hati-hati? Masalahnya saya menyadarinya ketika harga BTC di atas.
di angka 109. Artinya dia akan turun dong ke 103K gitu ya. Nah, benar dong, setelah saya posting ketika harga BTC di area sini, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tapi dari price action memang menunjukkan itu. Ya. Jadi BTC memang seharusnya turun. Nah, dia turun ke sini. Ini level Quasimodo-nya. Ya. Yang dimana memang benar-benar defisit nih. Ini kan level Quasimodo. Ya, ini kan bahu yang cacat. Harusnya tadi dari sini dia turun dulu. IHNS dong kalau dia turun dulu. Tapi dia langsung naik. Akhirnya bahu kanan cacat. Makanya dia jadi QM level. Dan ketika terkoreksi kemarin, di hari Jumat, saya menyampaikan kepada teman-teman di grup Telegram, mana ya? Bentar. BTC Quasimodo. Nah, ini dia. Saya menyampaikan kepada teman-teman. Ini saya posting jam 9 pagi nih, di tanggal 13 Juni. Ya. 2 hari setelah saya posting. QM level done. Nah, Quasimodo itu adalah salah satu chart pattern yang paling saya suka. Kenapa? Karena tingkat probabilitasnya itu sangat tinggi. Keberhasilannya. Jadi selama Quasimodo levelnya bisa menahan pergerakan harga tersebut, entah itu bullish atau bearish, maka chart pattern itu masih dianggap belum fail. Failnya di mana? Failnya ketika harga BTC menembus harga berapa nih? 100K, 100,3K. Ya. Nah, ternyata BTC cuman mengambil liquidity, mengambil last low di sini diambil, kemudian naik dan rebound. Ya. Quasimodo itu adalah chart pattern yang paling saya suka selain bull flag dan juga kayak misalkan bear flag dan juga HNS double bottom, double top. Jadi Quasimodo levelnya memang di respect sama BTC. Oke, dan di sini posisinya QM level sudah berjalan, BTC sudah naik sekitar tadi saya lihat itu naik sekitar 2% kalau nggak salah. Oh, sekarang malah udah 4% dari Quasimodo levelnya. Oke, jadi di sini untuk 4 jamnya memang benar-benar nge-respect Quasimodo level si BTC. Oke, nah apakah ini tanda reversal market, Mas? Apakah kemudian BTC akan naik? Ya, nah yang harus teman-teman aware di sini untuk pergerakan BTC di short term-nya ya, di LTF 4 jam ini, area-area yang akan jadi tembok BTC ya. Sekarang BTC ketika saya bikin video ini itu berada di level resistannya di sini. Ini adalah level resisten pertama, yaitu di angka sekitar 106-107 kalau saya nggak salah. Betul kan? 107 ya. Nah, selama area ini tidak di break oleh BTC, maka kemungkinan untuk BTC turun ke bawah, turun ke sini ya. Kemungkinan BTC untuk turun ke sini itu masih sangat besar. Jika tidak breakout di area resisten pertama, 106 sampai 107. Oke? Jadi, jika tidak breakout, kemungkinan untuk ke 100K masih sangat besar. Oke? Itu yang pertama. Oke? Yang selanjutnya, ketika ini breakout, nah, kalau breakout gimana, Mas? Ya, kalau dia breakout, maka yang terjadi adalah kurang lebih kemungkinan adalah seperti ini. Dia breakout ke sini, dia akan retest, dan dia akan melanjutkan kenaikan ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jika breakout, oke? Jika breakout. So, the next resisten itu ada di angka sekitar 109 dan 108. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi selama BTC belum breakout dari angka 107K, maka masih ada kemungkinan untuk ke bawah ya.
So, di sini jika breakout mungkin akan kayak garis hijau ya. Nanti ini saya posting juga di grup ya. Nah, saya rasa ya, pandangan saya secara subjektif dan secara pribadi aja. Saya rasa untuk menjebol angka 107K ini bukanlah hal yang sulit untuk BTC ya. Nah, jadi kemungkinan yang sulit dijebol itu adalah area 109, 108. Ini untuk 4 jam ya, bukan long term. Jadi ini untuk short term. Mungkin teman-teman yang intraday trader, scalper, atau scalping, ini jadi acuan. Oke, hingga saat ini, hingga video ini saya buat, Senin malam, US market sudah open, ini menunjukkan penguatan. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini naik impulsif tadi sore ya. Tadi sore naik impulsif, adanya bearish engulfing. Di sini juga ada bearish engulfing. Ini ada buying pressure. Jadi memang di sini momentumnya sudah kembali bullish ya. Momentumnya sudah kembali ke recovery. Cuman yang harus diwaspadai adalah ada suasana geopolitik yang masih tidak menentu antara Israel dengan Iran, Amerika Serikat dengan sekutunya, atau Rusia dengan sekutunya, atau Cina dengan sekutunya. Jadi walaupun saya adalah orang yang paling percaya dengan price action, tapi geopolitik tetap harus jadi acuan, makro harus jadi acuan. Kenapa? Jadi kemarin ketika hari Jumat itu terjadi koreksi, hari Jumat itu tanggal 13 ya, kalau saya nggak salah ingat. Bentar, saya lihat di HP ya. Kalender. Nah, hari Jumat itu tanggal 13. Saya adalah orang yang percaya akan price action dulu, baru eksternal faktor kayak makro, geopolitik, dan seterusnya. Bukan dibalik gitu ya. Nah, itu kenapa saya tanggal 11 udah posting. Guys, ini kita punya Quasimodo level. Dan bener dong, tanggal 13-nya defisit. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di luar faktor price action BTC, itu juga sudah ada tanda-tanda bahwa BTC akan turun, akan terkoreksi. Oke, ini untuk 4 jam. Kita masuk ke 1 jam. Saat ini ketika saya bikin video ini, BTC harusnya akan terkoreksi sedikit terlebih dahulu. Next ya. Ini di time frame 1 jam, artinya sudah masuk ke LTF ya. Time frame yang lebih rendah. Nah, ini saya hapus. BTC gitu ya. Untuk saat ini, support terdekat agar tetap terjadi reversal ya, recovery marketnya tetap terjaga. Support terdekat adalah di sini. Ya, area sekarang lah ya. Oke, ini saya hapus dulu karena tadi untuk 4 jam. Ya. Ini adalah box hijau yang saya tandai, ini adalah benteng pertama. Benteng kedua ada di sini. Ya. Benteng ketiga ada di sini. Ini untuk 1 jam. Ya. Jadi support pertama itu ada di area sekitar 106,5 sampai 106 pas ya, 106,1 lah ya. Karena dia sudah, ini kan sudah change of character ya. Ini udah change of character. IDM juga udah diambil ya ini ya. Jadi kalau dalam market structure ini sudah breakout ya. Kok bisa udah breakout? Tapi ini 1 jam ya. Ingat ya, ini 1 jam. Saya sendiri lebih percaya dengan 4 jam konfirmasinya. Ini udah breakout. Jadi di area supportnya ini harus nahan. Jika jebol ada support selanjutnya. Kebetulan di sini ada fair value gap kecil juga di 105 sampai 105,3 ya.
Ini untuk LTF ya teman-teman ya, bukan HTF. The last defense-nya ada di angka 104. Oke ya. Jadi ini teman-teman untuk 1 jamnya. Nah ini saya hapus dulu. Nah ini jika dijebol maka ini ada benteng sebanyak 3. Benteng supportnya lah ya. Yang membentengi BTC untuk turun. Ya, coba kita Fibonacci deh ya. Kita Fibo dari sini ke sini. Nah, betul kan area 618 dan 786. Di sini area golden rasionya 105 dan 786 itu sebagai area last defense di area discount price-nya. Coba kita cek di nah, ini dia. Sekarang memang di area resisten, makanya dia di area premium. Diskonnya di bawah. Oke. So, di sini teman-teman ini untuk LTF. Ya. Nah. Next kita bahas ETH, teman-teman ya. Nanti kita lanjut kemudian ke BTCD, USDTD gitu ya. ETH sepertinya nggak ada perubahan sih ya dari analisa saya minggu lalu. Masih sideways aja gitu ya. Ini BTC. Ini ETH masih sideways aja bolak-balik ke sini ya, teman-teman, masih di ring sekitar 2.500 untuk last low-nya di sini. Ya, 2.300, sorry. Dan high-nya itu ada di angka 2.800 ya. Ini dia. BTC lagi. ETH untuk weekly di sini seharusnya ETH turun terlebih dahulu ya, minimal ke area support terdekat untuk weekly-nya. Jadi seharusnya ETH turun dulu di area sini atau terjauh ya di area sini. Nih, ya. Seharusnya nih, karena untuk di sini juga ada fair value gap ya. Ini ada fair value gap di bawah. Ya. Ini kan fair value gap, jadi saya rasa ETH itu seharusnya turun terlebih dahulu, ya, terkoreksi. Tapi ya sifatnya koreksi sehat, karena ini weekly juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanya, Mas, saya mau serok ETH, gimana ya? Saya ambil di area 2.500, 2.400, oke nggak Mas? Sebenarnya bukan masalah oke atau enggak, gitu ya. Jujur aja, saya nggak pegang ETH sama sekali. Karena saya lebih cinta dengan XRP gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya gitu ya, Kak, saya mau serok DCA untuk ETH Mas, gimana ya? Ambil area mana? Area yang paling masuk akal sebenarnya ini bisa dijadikan area untuk DCA ya. DCA pertama di sini ya. Kok GC? Asih. DCA ya. Di area 2.300 ya. Nunggu di sini, order limit bisa. Nah, tapi kalau saya disuruh memilih gitu ya, saya ingin dapat RR yang bagus, maka di sini DCA kedua. Nah, atau di sini ya. Tapi kalau saya ditanya secara realistis teman-teman ya, kalau saya ditanya, Mas, kalau Mas Aditya kira-kira ambil ETH nggak? Jujur aja saya nggak ambil ETH. Saya udah exit sejak bulan sekarang Juni ya, kalau nggak salah Maret. Jadi DCA bisa dimulai dari sekarang, averaging down sampai 1.500-an. Tapi ya RR-nya nggak bagus teman-teman ya. Jadi kalau memang mau DCA ya tunggu di bawah. Ini untuk weekly ETH. Oke, so itu pun cocok dengan ketika kita tarik Fibonacci nih teman-teman. Tuh, area DCA yang kedua ini saya tandain itu tepat di golden rasionya. Kalau mau dapat diskon ya di bawah. Ya, tapi pertanyaannya, Mas, kira-kira dikasih nggak? Nah, saya nggak tahu, gitu ya, saya nggak tahu. Ada kemungkinan enggak, ada kemungkinan iya. Karena gini, ketika BTC, ketika ETH itu turun ke sini, ada kemungkinan juga altcoin juga turun toh. Logikanya gitu.
Nah, kira-kira teman-teman mau nggak koin-koin yang sekarang kayak Ondo, Suwi, XRP, Solana itu turun lagi ke area mengikuti harganya ETH. Walaupun mungkin kayak XRP itu kan punya price action sendiri, gerakannya juga berbeda, mungkin tidak selalu keseret sama pergerakan ETH. Tapi kalau ETH-nya terkoreksi, biasanya altcoin lain itu akan mengikuti. At least itu ETH ekosistem. Jadi siap nggak teman-teman terkoreksi tuh? Kalau nggak siap ya udah, jangan mengharapkan ETH turun dulu gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, DCA nggak mas di ETH? Jujur aja nggak. Gitu ya. Saya bukan anti ETH. Saya juga spot di tahun 2024 itu saya panen dari ETH juga selain BTC dan XRP. Jadi ya gimana sekarang harga di atas gitu loh. Di ini harga bukan di harga diskon. Saya mau beli ya cari yang murah dong, cari yang diskon. Jadi ya tunggu di bawah. Kalau nggak dijemput ya udah ikhlasin gitu ya, bukan rezeki. Oke, ini untuk ETH weekly. Kita masuk ke ETH daily ya. Kita masuk ke ETH daily di sini. Nah, ini dia. Jadi gambaran dari weekly tadi itu ya tergambarkan jelas di sini teman-teman. Nih, ETH muter-muter di box orange yang saya gambar. Ya. Nih, sebenarnya di tanggal 9 Juni itu sempat ETH itu outperform daripada BTC 9 dan 10 Juni. Bahkan ini udah breakout loh. Ini udah breakout loh. Ini kan high-nya udah di break sebenarnya. Ya toh? Udah di break sama ETH. Tuh, body candle loh ini. Ya kan? Ini sudah bisa dibilang breakout karena body candle bukan lagi wick. Oke? Nah, tapi masalahnya ternyata setelah breakout, harusnya kan setelah breakout ini ETH gini. Ini kan breakout nih, harusnya turun dikit ke area support terus dia naik gini kan. Ternyata enggak. Turun ke bawah. Tapi bisa aja ini setelah ke bawah, ini kan masih dalam ring support gitu ya. Ini dia malah kenceng naik ke atas. Ya, jadi bisa aja ETH ini naik ke atas setelah ini akan breakout untuk melanjutkan kenaikan terdekatnya di 3.200-an. Oke, so jika teman-teman DCA mulai sekarang nih, udah pokoknya saya ETH banget deh, saya cinta banget sama Vitalik. Oke, nggak apa-apa, silakan langsung DCA dari sekarang ya, HK langsung dari sekarang, monggo silakan. Tapi dengan catatan ya, RR-nya kurang bagus. Kalau saya mau langsung HK sekarang, Mas, langsung buy ETH sekarang di spot, kira-kira gimana, Mas? No problem. Taruh aja invalidasi areanya itu di angka 2.300-an. Oke, ini sudah reversal. Nah, target terdekatnya di mana? Gampang, ini saya kasih tahu ya. Saya panjangin dulu. Kita ambil Fibonacci extension dulu. Nah, dia kan dari sini nih bawah, ya toh? Terus dia naik, retrace ke bawah. Berarti target terdekat dari ETH itu adalah di target terdekat ETH itu di 2.900, anggap aja 3.000 ya. Anggap aja 3.000. Kemudian 3.200 dan 3.400. Oke. Ini adalah area-area target ETH ya. Saya kasih teks ya, target 1. Di sini target 2. Target 2 dan target 3. Tapi jujur aja, ini sangat, kalau saya sih kurang oke ya RR-nya. Ini dapat berapa persen sih? Coba kita hitung ya. Anggap aja teman-teman spot langsung HK dari sini ya. Kalau dapat 1 R itu cuma 14%. 14% di ETH itu kecil. Kalau dapat 2 R, 23%. Gak masuk akal ini. Kalau memang teman-teman mau entry sekarang ya, bisa dibilang telat. Ya.
Ini saya kasih teks jika breakout gimana sih? Gini ya, jika breakout. Ini untuk daily-nya, ya. Nah, kalau mau serok, ya tadi itu. Sesuai yang saya sampaikan ya. Sesuai yang saya sampaikan, ya paling bagus RR-nya itu dari sini, ya, terus sini. Nih. Dan sini, tentu saja. Saya sendiri nggak ambil ya ETH. Bahkan saya di feature pun jarang banget long position, bahkan short position ETH itu jarang banget. Nih, ini area-area yang mungkin bisa jadi acuannya teman-teman ya. Yang mau ambil spot, monggo silakan ya. Kalau saya jelas ambil dari area bawah ya. Ya 1700, 1800 oke lah. Ya. Ini adalah area-area yang bisa dijadikan acuan untuk supportnya ya. DCA 1. Tapi jujur aja saya nggak ambil ya. DCA 2. Udah sih, cukup ya. Ini mungkin, tapi masih mungkin nih soalnya nggak diretes ini teman-teman ya. Dia belum diretes nih, area 1600-an. Mungkinkah ke sana? Ya sangat mungkin dong. Sangat-sangat mungkin. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ini DCA part 3. Nah, kalau tembus ini lepas aja, buang barang deh. Jadi untuk daily mungkin ini target 1, 2, 3 di angka 3000, 3200, 3400 ya. Untuk short term ya nggak berbeda jauh sih. BTC ETH masih tertahan aja di area support 2400, 2300 ya. Ini area support yang masih sangat kuat untuk menahan ETH ya. ETH perlu breakout di area sekitar, saya hapus juga. Jadi ETH perlu breakout di sini 2800 baru ke sini ya. Ini resistennya di breakout 2878,32 retest. Mungkin kalau dia breakout ya. Kalau dia breakout sih mungkin gini. Gini ya. Nah, ini kalau di 4 jam ya. Tidak ada banyak analisa kalau di ETH karena memang dia ringnya cuma bolak-balik di sini aja sih ya. Ini ringnya 2400 sampai 2300. Mungkin kalau digambar antara support and resistennya, atap dan lantainya itu mungkin ya cuman gini doang teman-teman. Nih, bolak-balik di sini aja. Dah. Ini kan area resisten. Ya udah, tandain aja. Kalau udah sampai resisten di short, kalau sampai support di long gitu ya, nggak masalah. Tapi jujur aja saya nggak banyak posisi di ETH. Nih, oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk ETH. Sekarang kita masuk ke BTCD dulu, BTC Dominance. Oke, BTC Dominance ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin ya. BTC Dominant udah breakout ya teman-teman ya. Ini breakout. Sekarang lagi proses retest. Kita coba persempit ke 4 jam. Ya. Sebenarnya musuh utama dari altcoin ya ini, BTCD. Jadi ini dia udah breakout ya. Nah, ini udah breakout. Jadi resmi ya, dia udah breakout nih. Udah diambil. Jadi ini breakout. Oke, dia sekarang retest, kemungkinan dia akan mantul ketika mencapai area demand dan sekaligus supportnya. Supportnya di mana, Mas? Ini support. Terus ini juga support, ada demand juga. Ini juga. Ya, ginilah, ini jadi satu. Gini ya. Ini saya sudah menggambar.
panah gini doang sih. Ini kemungkinan dia akan nurut sama gambar saya. Nah, oke. Jadi hati-hati ya teman-teman yang lagi ngelong ya. Di future BTCD ada kemungkinan akan segera mantul ya. Karena dia udah breakout juga. Ini udah breakout, udah diambil breakout. Tapi kalau dia sampai breakdown, supportnya ini ditembus semua, ya itu angin segar untuk altcoin ya. Nah, ini dia kemungkinan akan mantul dari sini ya. Nanti dia sampai resisten, breakout lagi, ya udah targetnya di 5,596. Oke, itu untuk BTCD. Kemudian untuk USDTD kita bahas juga. USDTD. Ya, ini dia ada kabar baik ya untuk teman-teman ya. Saya sudah sempat posting di grup ya hari Sabtu kalau nggak Minggu kemarin. Saya sempat memberikan kode USDTD membuat Quasimodo level dalam bentuk biris. Dan betul dong, ini adalah Quasimodo biris. Naik, turun, naik. Dia harusnya sampai sini, naik, ke sini, turun. Jadilah HNS kan? Nah, tapi enggak ini IHNS lagi. USDTD, ini dari daily ya saya ambilnya. Di daily-nya, USDTD membuat sebuah biris Quasimodo level. Naik, turun, bablas, bikin lower low. Ketika mencapai biris Quasimodo level, turun. Nah, target terdekatnya ada di 4,2% sampai 4,1%. Ini adalah area support terjauhnya. Ya, kalau di sekitar 4,3 kemungkinan ini akan ditembus karena lagi-lagi kalau kita ngomongin Quasimodo itu memang probabilitasnya sangat tinggi. Jadi di sini untuk USDTD dia kemungkinan akan turun terlebih dahulu ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke Total Tree ya sebagai market cap dari altcoin selain ETH dan BTC. Nah, Total Tree ya pergerakannya tidak akan berbeda jauh dengan pergerakan altcoin di luar ETH dan BTC. Nah, di sini teman-teman, kemarin dia sempat naik, terus turun retest dan naik. Itu kenapa banyak sekali altcoin yang saat ini lagi hijau. Ya, karena memang total tree-nya naik. Sekarang dia akan naik ketemu resisten di sini di angka sekitar 874 billion. Nanti dia di sini kira-kira dia akan breakout nggak? Kalau dia breakout, maka target selanjutnya di 900 billion. Kalau dia breakout lagi, maka target selanjutnya 950 billion. Ya, ini adalah target-target dari total tree. Oke, yang sudah mantul dari demand-nya, fair value gap udah diisi. Ada sih fair value gap di bawah di sekitar 700 billion, tapi saya harap nggak ke sana ya altcoin-nya. Ya, jadi ini adalah untuk total tree. Sekarang kita masuk ke Others Day ya sebagai acuan market cap dari altcoin exclude 10 big caps ya. Ya ini meme layer 2 gitu-gitulah. Pokoknya yang di luar big caps, 10 besar big caps-nya ya, di luar Solana, di luar XRP gitu-gitu. Di sini setelah dia breakdown bikin equal low beneran dong, dia naik retest turun. Nah, ini lumayan mengkhawatirkan kemarin karena dia bikin equal low, naik, retest, turun, tajam. Itu kenapa ketika terjadi perang kemarin, geopolitik memanas, meme dan layer 2 itu paling terdampak ya. Nah, sekarang arahnya Others Day adalah akan ke 7,7 ya. Terdekat itu mungkin di sini. Kalau bisa breakout di area sekitar 7,5. Kalau ini dia bisa breakout, target selanjutnya ada di 7,7. Ya. Jadi target terdekat itu ada 7,5, next target 7,7. Kalau dia breakout lagi, target terdekat ada di sekitar 7,9. Ya. Ini untuk Others Day, ya. Dan di sini sudah ini apakah ini double
bottom-mas gitu ya. Saya rasa ini bukan double bottom ya, teman-teman ya. Ini bukan double bottom. Double bottom itu bentuknya W ya. Ini bukan. Bahkan ini sudah dijebol ini. Agak mengkhawatirkan ya, others dia. Ini kan dijebol berarti. Nih. Bisa aja bentuk retest ini, untuk naik retest, malah turun ke bawah. So, ini untuk others D. Oke. Jadi kurang lebih update weekly dari saya seperti itu teman-teman ya. Mulai dari BTC, ETH, kemudian BTCD, USDTD, Total Tree, dan others D. Keadaan market saat ini lebih dominan ke bearish secara jangka pendek. Untuk jangka panjang, saya masih memakai bias dan dominan biasnya adalah dominan bullish. Untuk jangka pendek, di sini ada kemungkinan untuk bearish 4 jam, 1 jam. Jadi untuk teman-teman bisa ambil long jika berada di support dan yang supportnya memang support kuat. Saran saya ambil 4 jam, jangan cuma 1 jam. Kalau memang mau nge-short, pastiin teman-teman sudah ngelihat pergerakan dari BTCD, USDTD sekaligus BTC-nya. Jadi di sini market masih uncertainty ya, masih tidak adanya kepastian. Tapi yang pasti teman-teman di sini harapan saya dan bias saya secara subjektif saya masih bullish. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa join ke dalam grup Telegram saya. Di sini saya juga sering share Outlook secara gratis. Teman-teman bisa langsung dapetin Outlook-nya. Sekaligus saya juga sering share video-video tutorial. Kemudian share juga tentang di sini juga ada rekap ya. Ini adalah beberapa rekap mana ya. Nah ini rekap Outlook saya. Ya tentu saja nggak ada strategi yang selalu win. Saya juga sempat kena SL, ini ada SL. Tapi kalau dari rekapnya di sini saya memberikan 14 posisi Outlook, di mana 11 posisi win, 3 posisi lose dengan total gain profit sekitar 96,9% dan win rate sekitar 78%. Oke. Jadi di sini teman-teman silahkan join ke dalam grup saya, langsung aja ketik di browser itu cryptolicious.id. Oke, dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.